Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu Mentor sekalian, kami dari kelompok 1 sub 2 akan menjelaskan apa itu digital skill dan juga digital safety bagi ASN di masa sekarang. Digital skill sendiri merupakan kemampuan kita untuk melakukan apa yang namanya skill-skill digital, dan juga digital safety adalah cara kita menjaga keamanan terkait dari digital yang kita gunakan sendiri. Di sini ada nama-nama kelompok. Dari kelompok kita ada Panjaris Nur Rohman, saya sendiri Hafiz Adam, yang ketiga Muhammad Rajab Pratama, Muhammad Dandi Zulfikar, dan terakhir Nuris Kiramawati. Untuk latar belakang sendiri akan dibacakan oleh saudara Muhammad Rajab Pratama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan membacakan tentang latar belakangnya. Di era disrupsi menuntut transformasi digital dalam pelayanan publik menuju visi Indonesia Digital 2045. Hal ini mewajibkan ASN untuk memiliki kecakapan digital yang mumpuni guna menciptakan birokrasi yang lincah dan akuntabel melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, transisi ini menghadapi tantangan besar berupa risiko keamanan cyber, mengingat ASN mengelola data negara yang bersifat rahasia dan data sensitif masyarakat. Penguasaan digital skill harus berjalan selaras dengan kesadaran digital safety. Sinergi kedua kompetensi ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan ASN yang adaptif, aman, dan terpercaya di era modern. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rizky Norman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital skill dan beberapa contoh penerapan digital skill dalam kehidupan sehari-hari. Digital skill sangat berperan dalam mempermudah urusan pribadi, finansial, hingga keamanan kita sehari-hari. Kemampuan ini membantu kita menjadi lebih produktif dan tidak mudah tertipu di dunia maya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan digital skill dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengamanan akun, kredensial manajemen transaksi digital atau juga disebut digital payment, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan secara cashless dengan aman dan efisien. Dapat menggunakan aplikasi mobile ataupun melakukan pembayaran tagihan rutin otomatis. Yang kedua adalah keamanan cyber pribadi atau personal cyber security, yaitu langkah-langkah untuk melindungi identitas dan data pribadi dari peretasan atau penipuan, yaitu dengan verifikasi 2 langkah 2FA dan mengenali ciri-ciri phishing. Yang ketiga yaitu manajemen informasi atau information management, kemampuan untuk menyaring informasi agar tidak terjebak dalam arus yang berlebihan atau information overload. Contohnya melakukan fact checking dan menggunakan aplikasi catatan. Lalu yang keempat ada pemanfaatan teknologi cloud atau juga disebut dengan cloud literacy. Kemampuan ini adalah kemampuan menyimpan dan mengakses dokumen dari mana saja tanpa bergantung pada satu perangkat fisik. Contohnya seperti menyimpan foto-foto penting di cloud agar tidak hilang saat ponsel rusak, dan juga membagikan link dokumen digital. Lalu yang terakhir ada navigasi dan mobilitas digital. Menggunakan teknologi GPS dan aplikasi layanan mengefisiensi waktu dalam perjalanan. Dapat memantau kondisi lalu lintas melalui Google Maps atau Waze untuk mencari rute tercepat dan menghindari kemacetan. Lalu juga dapat memesan transportasi online atau memesan tiket perjalanan online seperti kereta ataupun pesawat secara mandiri melalui aplikasi. Demikian pemaparan saya tentang digital skill. Terima kasih. Untuk selanjutnya dibacakan oleh saudara dan Baik, terima kasih Pak Hafiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang digital safety.
Jadi, digital safety itu adalah kemampuan untuk melindungi data, akun, dan sistem informasi dari berbagai ancaman. Dan itu bisa dilakukan pertama dengan pengamanan akun. Ya, yang pertama ada autentifikasi 2 faktor. Yang kedua, penggunaan password manager. Yang berikutnya ada kewaspadaan terhadap phishing dengan cara cek detail pengirim dan verifikasi URL. Selanjutnya ada perlindungan privasi data pribadi. Ya, itu pertama ada oversharing di media sosial, dan yang kedua itu izin aplikasi. Selanjutnya ada keamanan jaringan dan perangkat. Dapat dilakukan dengan cara hindari WiFi publik untuk transaksi. Dan yang kedua ada pembaruan perangkat lunak. Ya, jadi sering-sering update software. Dan yang terakhir ada jejak digital, yaitu dengan cara yang pertama ada hapus akun yang sudah tidak terpakai, dan yang kedua ada memakai mode samaran. Demikian pemaparan dari saya mengenai digital safety. Saya kembalikan ke Bapak Hafiz Adam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dandi. Setelah dijelaskan tentang apa itu digital skill dan juga digital safety beserta contohnya, maka tiba pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nuris Kiramawati. Jadi dari beberapa materi yang telah disampaikan, kesimpulannya yaitu transformasi digital birokrasi menuntut ASN untuk menyajikan kecakapan teknologi, digital skill dengan kesadaran keamanan, digital safety. Integrasi kedua kompetensi ini bukan sekedar upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga merupakan bentuk nyata pengamalan core value ASN berakhlak, kompeten dan adaptif guna menciptakan budaya kerja yang aman, responsif, dan terpercaya di tengah ancaman cyber yang terus berkembang. Ya, terima kasih untuk Saudara Kiki. Jadi, berdasarkan presentasi kita terkait digital skill dan juga digital safety, dua hal ini merupakan diibaratkan menjadi dua sisi mata uang. Jadi keahlian untuk mengoperasikan teknologi harus diimbangi juga dengan kemampuan untuk melindunginya. Karena segala sesuatu sekarang ada yang namanya akun. Akun ini berfungsi sebagai user kita, alamat kita untuk mengoperasikan segala sesuatu aplikasi yang berbasis digital. Yang kedua, ada juga peningkatan kualitas pelayanan. Nah, jadi penguasaan alat digital secara langsung ini dapat meningkatkan kita untuk kecepatan, ketepatan pelayanan publik, sehingga mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap birokrasi. Yang ketiga ada budaya kerja baru. Jadi kesadaran akan keamanan digital harus menjadi budaya kerja digital safety di lingkungan instansi pemerintah guna memitigasi resiko kejahatan yang terus berevolusi seperti hacking contohnya. Yang keempat, implementasi core value. Jadi digital safety dan digital skill sekarang itu masuk ke poin berakhlak, pada poin kompeten dan juga poin adaptif. Kompeten yaitu terus belajar mengembangkan kapabilitas, sedangkan adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan teknologi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.